Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang saya hormati sahabat-sahabat penyuluh agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Yakin dan Nurul Iman Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sukabumi, Lampung Timur, dan Nurul Ulum O3, Nurul Yakin, Nurul Iman, dan Nurul Ulum. Luar biasa. Jadi gabungan ini Bu ya. Oh, pantesan kok seragamnya beda-beda. Oh ya. Ternyata 3 in 1. Pakai cahaya. Mari kita bersyukur kita bisa ketemu, kita bisa silaturahim dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula kita mengucapkan sholawat pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat maksiat minggat kita dapat syafaat. Amin ya robbal. Ibu-ibu, Allah menciptakan semua pasti berpasang-pasangan, ya enggak? Kalau sepatu ada kanan ada, kalau manusia ada laki-laki ada. Nah, begitu pula dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada enaknya, ada enggak enaknya. Ada barokahnya, tapi juga ada masalah-masalah yang timbul. Iya toh? Maka dihadiskan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu bidukhulin niron. Barang siapa senang sama bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Amin. Nah, kenapa sih kok disuruh senang? Karena memang Ramadan itu ada senangnya, ada barokahnya, ada enggaknya juga. Nah, maka pada hari ini saya akan sampaikan beberapa barokah-barokah, sebagian barokah-barokah yang kita dapat di bulan Ramadan, dan juga masalah-masalah yang muncul di bulan Ramadan. Nah, itu ya, masalah-masalah yang muncul di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan yang penuh berkah ini, 30 hari ini ada pembagian masing-masing, Bu. Pembagiannya masing-masing. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari pertama itu penuh dengan kasih sayangnya Allah. Nah, alhamdulillah. Kita sekarang puasa keberapa, Bu? 11. Alhamdulillah kompak ya. Alhamdulillah kompak. Ada yang 11, ada yang 10 nanti khawatir nih. Kompak ya. 11. Berarti kita sudah melewati satu fase penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayangnya Allah. Betapa luar biasa. Kenapa penuh dengan kasih sayangnya Allah? Amalan kebaikan ditingkatkan menjadi 1000 kali lipat. Alhamdulillah. Kalau baca Al-Quran 1 juz berarti sama dengan hari-hari lain 1000 juz. Iya, karena lipat 1000. Pernah membaca Al-Quran 1000 juz dalam satu kali duduk? Nah, maka betapa luar biasanya kasih sayang Allah. Nah, kita sudah memasuki yang tahap kedua, yaitu maghfirah, ampunan. Nah, ketika hari-hari lain selain bulan Ramadan, kalau kita berbuat dosa, sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah tetaplah yang paling besar, lebih besar dari dosa itu. Itu bulan biasa, apalagi bulan Ramadan. Pernah dikisahkan seperti ini, Bu. Ada seorang laki-laki yang pekerjaannya, ini zaman Nabi nih,
Ada seorang laki-laki pekerjaannya sebagai tukang gali kubur. Tukang gali kubur. Nah, tapi tukang gali kubur ini punya pikiran yang tidak bagus, punya pikiran mesum. Maaf Bu ya, punya pikiran mesum. Tukang gali kuburnya gitu. Mesumnya aneh lagi, sama mesum sama mayat yang dikubur itu. Suatu hari ada gadis meninggal dunia, dimakamkan. Ketika para peziarah, para pentakziah sudah pulang, nah tukang kubur ini gali Bu kuburannya digali, kemudian disetubuhilah mayat itu. Setelah disetubuhi, nah ini kisah ini ada di kitab Tanbihul Ghafilin ya Bu ya. Nanti kalau ketemu kitab Tanbihul Ghafilin silahkan diperiksa, ada kisah ini. Ternyata tidak lama kemudian setelah disetubuhi, mayatnya bangun marah-marah. Tapi saya nggak tahu marah-marahnya pakai bahasa apa, pakai bahasa Arab Bu. Kalau di Indonesia kan kira-kira kayak gini. Kalau saya bisa ngelampungin tak bisa tak lampungin Bu. Tapi karena belum bisa ya tak Indonesiain lah. Kamu memang kurang ajar. Nah, saya ini sudah mati, masih kamu setubuhi. Kamu sudah membuat diri saya menjadi junub lagi. Tunggu pembalasan Allah lebih kejam. Lalu mati lagi. Setelah itu tukang kubur itu ketakutan, dibungkus lagi sama kain kafannya, kemudian dikubur lagi, lari menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan aku, ampuni aku punya dosa besar. Lalu Rasulullah bertanya, memang dosamu apa? Pokoknya aku dosa besar. Dosamu apa? Akhirnya cerita, saya memperkosa mayat. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah ini kan manusia ya Bu ya. Sebagai manusia, atas dasar kemanusiaan pasti sakit hati. Pergi sana, pergi. Lalu Jibril datang membawa pesan dari Allah. Pesan dari Allah apa? Ya Rasul, tolong maafkan dia karena dia tobatnya tobatan nasuha. Ya sudah, akhirnya Kanjeng Nabi mendoakan, ya Allah ampunilah dosa laki-laki itu karena dia sudah bertobat dengan tobatan nasuha. Itulah betapa besarnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Ramadan yang penuh berkah ini di 10 hari terakhir adalah itkun minanar, yaitu terbebas dari api neraka. Bahkan Bu, ketika datang bulan Ramadan, faidza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Wa kubido syayatin, dan setan-setan dibondo itu apa? Diikat, dirantai, di penjara. Mungkin pernah dengar Bu ya, kalau Ramadan nggak ada setannya di penjara kan gitu Bu ya. Iya. Kalau bulan Ramadan, godaan setan itu semakin turun. Loh, lalu kenapa masih ada yang berbuat jahat di bulan Ramadan? Nah, ini. Karena manusia itu punya yang namanya akal dan nafsu. Sebenarnya ketika seseorang itu berbuat jahat nih, manusia, saya berbuat jahat nih, sebenarnya yang jahat itu ya saya itu. Nah, lah setan itu ngapain? Setan itu menggoda supaya nafsu saya mengalahkan akal saya. Maka nafsu saya kalau sudah mengalahkan akal, ya saya berbuat jahat gitu. Tapi kalau saya bisa mengendalikan nafsu, maka yang akal saya yang berkuasa, saya berbuat baik kan gitu. Nah, setan itu menggoda supaya kita nafsunya lebih besar daripada akalnya gitu. Nah, sekarang bulan Ramadan setannya diikat. Lalu kalau saya masih berbuat jahat, berarti memang nafsunya besar berarti. Memang nggak bisa mengendalikan nafsu, memang dasar. Ada setan nggak ada setan, memang nafsunya besar. Nah itu ya Bu ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan dicatat, bertanya.
Kalau pertanyaannya di luar materi, boleh kok Pak, saya pengen bertanya, tapi materinya di luar materi, boleh nggak? Boleh, yang penting pertanyaan tentang keagamaan. Jangan pertanyaan, Pak saya nggak punya duit, gitu ya. Itu bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Dan ternyata bulan Ramadan ini juga penuh dengan masalah, Bu. Penuh dengan masalah. Karena amal ibadah kalau berbuat baik dilipat gandakan, maka kalau berbuat dosa juga dilipat gandakan dosanya. Maka termasuk orang yang beruntung jika bisa berbuat baik di bulan Ramadan, dan orang yang sangat rugi besar jika berbuat buruk di bulan Ramadan. Masalah-masalah yang timbul, nah ini yang umum ya, yang umum. Tapi tenang aja, saya akan menawarkan solusinya juga. Enggak cuma masalah, tapi juga solusi. Kan ada pasangannya masalah apa, Bu? Solusi. Nah itu ya, pasangannya masalah, solusi. Jadi jangan khawatir kalau ada masalah, karena Allah itu kalau kasih masalah pasti ada solusi. Kalau kasih sakit pasti ada obat. Ada obat. Pasangannya sakit bukan sembuh loh ya, sakit pasangannya adalah obat. Karena nggak semuanya orang sakit sembuh, kadang-kadang nggak sakit malah mati. Nah itu ya. Masalah yang timbul biasanya ada perbedaan perhitungan hari. Ada nggak ya di sini? Di sana puasanya hari Senin, di sini puasanya hari Selasa. Dulu seperti itu ada dulu. Nah, kenapa sampai berbeda seperti itu? Yang puasa duluan itu pakai hisab, Bu. Tahu hisab? Hisab itu adalah ngitung hari. Maka kalau dihitung hari biasanya lebih cepat. Nah, terus yang hari yang kedua, pokoknya yang hari Selasa baru berpuasa, dia pakai metode ru'yah. Tahu ru'yah, Bu? Ngintip apa? Ngintip rembulan. Maka kadang-kadang hasil ngitung dan hasil ngintip beda, Bu. Dihitung, harinya dihitung sama bulannya diintip kok beda. Nah, maka terjadilah perbedaan penentuan awal puasa. Lalu ini sering menjadi masalah di masyarakat. Akhirnya Kementerian Agama membuat solusi. Kita nggak pakai ru'yah, kita nggak pakai hisab, tapi kita pakai metode yang namanya metode isbat. Apa itu isbat? Rapat, Bu, musyawarah, kumpul musyawarah, bagaimana ini kita mau puasa kapan. Nah, tapi musyawarahnya itu enggak kok, tidak didasarkan ilmu. Semuanya diundang, dari NU diundang, dari Muhammad diundang, dari MUI diundang, LDII diundang, Jamaah Tabligh diundang, Persis diundang, semuanya diundang, ormas-ormas Islam diundang. Lalu rapat, tentukan ketok palu, des, itu namanya isbat. Nah, kita gimana taunya isbat? Nonton TV. Nah, maka sekarang kalau mau tahu bulan Ramadan, solusinya gampang. Bukan ngitung, bukan ngintip, tapi nonton TV. Nah, solusi satu masalah terpecahkan. Nah, masalah kedua, enggak semua, Bu, ya, enggak semua masalah ya, Bu, ya, sebagian-sebagian aja. Waktu niat puasa itu biasanya ada yang debat. Nawaitu saumagotin an adai fardhi syahri Ramadana. Ada yang Ramadoni, akhirnya engkel-engkelan. Yang betul Ramadana, imam itu kayak gitu. Yang betul Ramadoni, imam sana kayak gini. Engkel-engkelan, Bu. Tahu engkel-engkelan. Berdebat mana yang bener, Ramadana apa Ramadoni, Bu? Ibu pakai apa? Ada yang pakai Ramadoni? Oh, tidak ada. Berarti di sini kiainya pakai Ramadan. Tapi ada juga kiai yang pakai Ramadoni, Bu. Mana yang betul, Bu? Dua-duanya betul, Bu. Betul semua. Dalam tinjauan ilmu bahasa Arab, kalau pakai Ramadana itu berarti mengejarkan isim layang sorif. Kalau pakai Ramadoni berarti mengidhofahkan isim layang sorif. Itu ilmu nahwu, dalam ilmu nahwu loh, Bu, ya. Boleh bisa dua bahasa. Kalau dalam alfiyahnya itu nazamnya gini, Bu. Wajura bil fathati ma layang sorif
malam yudhaf au yakub ba'da al-radif, itu dalam alfiyah itu ya. Dalam alfiyah, jerkanlah dengan fathah isim la yang shorif selama tidak mudhaf atau jatuh setelah al. Itu kalau nggak paham nggak usah teman-teman Bu. Kita ke materi selanjutnya. Dua masalah, solusi terpecahkan. Masalah ketiga biasanya ini agak rame nih Bu. Masalah sholat tarawih. Ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Witirnya nggak saya hitung karena witirnya biasanya sama, 3 rakaat semua ya. Ada yang tarawihnya 20 rakaat, ada yang tarawihnya 8. Yang benar yang mana Bu? Dua-duanya. Ya kalau biasanya itu debat. Menurut saya itu 20, kiainya sana. Yang menurut saya itu 8 karena ikut kiai sana. Ya semuanya betul Bu, tidak ada yang salah. Tapi kalau suruh milih, Ibu milih mana? 20. Ya. Serius? Sama Bu, saya juga pilih 20. Kenapa milih 20? Sebenarnya sama-sama betulnya. Seandainya di akhirat nanti ditanyain, sholat kamu kurang, waduh nyari di mana ini? Tapi kalau ternyata kok kita kelebihan, sholat kamu kelebihan, alhamdulillah kelebihan, berarti ada bonusnya dong, gitu kan? Itu kalau akal-akalan Bu ya. Tapi secara dalil begini Bu, sholat tarawih yang 8 rakaat itu hadisnya benar Bu dari Sayyidah Aisyah. Terus yang 20 rakaat itu dari sahabat Abi Syaibah. Lalu diteruskanlah sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pakai 20 rakaat. Setelah itu, setelah Umar bin Khattab pakai 20 rakaat, sahabat Ali pakai 20. Kemudian seterusnya ulama-ulama pakai 20 dan sampai sekarang itu pakai 20. Tapi ada juga yang tetap 8 rakaat mengikuti hadisnya Aisyah. Begitu. Nah, terus lebih unggul mana sih 20 sama 8? Secara kaidah lebih unggul yang 20 karena ada kaidah usul yang mengatakan idza ta'arada isbat wan nafyu faqudimal musbit. Kalau ada yang menetapkan, dalil yang menetapkan dan ada dalil yang meniadakan, maka lebih utama adalah dalil yang menetapkan adanya 20. Berapa? 3 masalah terselesaikan. Masalah selanjutnya, kalau sudah sholat tarawih biasanya masalah di nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu juga rame. Ada yang mengatakan Al-Quran itu turunnya 17 Ramadan. Ada yang mengatakan Al-Quran itu turunnya pada saat malam Lailatul Qadar. Loh, masa Al-Quran turunnya beda-beda? Pertama kali Al-Quran turun itu 17 Ramadan, maka ditetapkan sebagai malam nuzulul Quran. Tapi ada juga kiai menyatakan malam pertama turunnya Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar dilipatkan sampai 1000 bulan alias 83 tahun. Baca Quran selama 5 menit itu sama seperti baca Quran 5 menit kali 83 tahun. Kan luar biasa toh. Lah terus yang betul yang mana Bu? Al-Quran turunnya kapan? 17 Ramadan apa malam Lailatul Qadar? 17 Lailatul Qadar yang belum tentu malam yang mana. Oh gitu ya Bu ya. Nah jadi pertanyaannya gini Bu. Kalau udah tahu dari Ya maghrib sampai subuh nggak tidur. Oh iya. Berbulu malam Lailatul Qadar. Jadi gini Bu, saya ceritakan Al-Quran itu turunnya dari Allah, nggak langsung ke Nabi Muhammad ya. Al-Quran itu dari Allah, nggak langsung ke Nabi Muhammad. Al-Quran dari Allah turun ke dari Allah itu diletakkan di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu langit langit yang tingkatan atas lah, Lauhil Mahfud ya, yang tingkatan atas. Lalu dari Lauhil Mahfud itu turun lagi ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu ya tingkatan yang di bawahnya lagi. Dari Baitul Izzah baru turunlah ke dunia. Peristiwa turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke dunia itu pada 17 Ramadan. Maka malam nuzulul
Tapi turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfudz sampai Baitul Izzah itu namanya Lailatul Qadar. Karena di langit sana maka nggak ada yang tahu kapan turunnya, kan nggak ada yang tahu. Lauhil Mahfudz kayak apa, Baitul Izzah kayak apa, maka nggak ada yang tahu. Tapi kalau turun ke dunia kan tahu, jelas tanggalnya 17 Ramadan pada saat Nabi Muhammad sedang berada di gua Hiro. Gua Hiro. Masalah terselesaikan. Masalah selanjutnya yang sering timbul, itu masalah zakat. Zakat Bu, ini zakat ini lebih bahaya lagi. Ada yang nggak dapat zakat itu sampai marah-marah. Saya ini sudah setor zakat kok nggak dapat kembalian. Loh, sudah udu, memangnya judi sudah udu dapat untung gitu ya. Saya itu sudah setor 5 kilo, harusnya kembali dong. Ya kalau nggak lebih ya pekpok lah, nggak apa-apa. Ada yang kayak gitu, Mak. Ini terjadi. Di sini ada Bu yang kayak gitu, nggak dapat beras marah-marah ada. Alhamdulillah tidak ada. Mungkin yang nggak hadir, yang ada itu nggak hadir di sini Bu ya. Terus ada juga yang ngasih kepada Pak Ustadznya dikasih, nggak terima. Tetangganya, Pak Ustadz itu kan sudah mampu, saya ini kan yang belum mampu, kenapa malah Pak Ustadz yang dikasih? Apa mentang-mentang dia ke musola, saya juga ke musola jadi makmum. Itu nggak dapat beras atau iri, wah Pak Ustadz tuh panen itu. Kalau mau Ramadan Pak Ustadz panen, dari masjid sana dapat, di masjid sana dapat. Enak bener jadi Ustadz dapat beras banyak. Waduh. Nah, ini masalah zakat fitrah. Kalau iri dengki itu masalah hati, saya nggak bisa ngomong. Iri dengki masalah hati. Saya cuma bisa ngomong secara hukum fikih. Memang di dalam fikih itu, dalam ilmu fikih, zakat itu diberikan kepada 8 golongan, 8 asnaf. 8 asnaf, fakir, miskin. Nah, itu ya. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ghorim, orang yang hutangnya banyak. Kemudian budak. Kemudian ibnu sabil, atau orang yang dalam perjalanan kehabisan sangu Bu. Dan yang terakhir sabilillah. Nah, sabilillah ini yang sering jadi perdebatan. Kenapa? Ulama juga debat Bu, sabilillah itu siapa sih? Sabilillah itu sampai ada 4 pendapat. Pendapat pertama, sabilillah itu adalah orang yang ikut berperang. Yang nggak ikut perang nggak dapat. Emang sekarang ada orang ikut perang? Ya nggak ada. Yang kedua, pendapat kedua, orang ikut berperang atau orang yang haji. Nah, kalau sekarang Bu pakai pendapat itu, orang yang sudah haji, orang yang sudah mampu, orang yang sudah kaya, ngapain dikasih beras? Malah nanti jadinya salah paham. Pendapat ketiga Bu, pendapat ketiga bahwa sabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan agama. Maka boleh Pak Ustadz dikasih. Atau waktu rame-rame itu Bu ya, rame-rame pengumuman besok mohon hadir untuk menjadi panitia zakat. Nah, jadi panitia zakat, dia nggak punya SK. Panitia zakat itu harus ada SK Bu, ditandatangani dari kepala KUA. Tapi dia nggak punya SK, lah dia ikut-ikutan bagi. Dia bukan amil Bu, bukan panitia resmi, tapi dia kan berbuat baik, maka boleh mendapatkan zakat karena dia sabilillah juga, berjuang demi tegaknya ajaran Islam, itu sabilillah. Dan pendapat yang terakhir, pendapat yang keempat, ini yang lebih mudah lagi, adalah limaslahatil ammah, segala kebaikan umum. Maka termasuk orang yang misalkan punya jasa di bidang umum, tukang bangun jembatan ya, itu bisa. Misalkan ada jalan lubang nih Bu, ada jalan berlubang, lalu ada orang yang secara ikhlas tidak dibayar, gali batu numpuk di jalan itu, dan padahal dia orang kaya juga, itu dikasih karena dia berbuat baik untuk kemaslahatan umum. Bahkan kalau zakatnya itu nanti dikumpulkan buat bangun jembatan, boleh limaslahatil umum.
Lah, zakat dikumpulkan buat renovasi musola gimana? Boleh-boleh juga, Bu. Nah, ya. Jadi jangan khawatir, Bu ya. Misalkan di sini sudah kaya-kaya semua, fakir nggak ketemu, miskin nggak ketemu. Di sini cuma kelihatannya aja rumahnya jelek, tapi sebenarnya duitnya banyak di bank. Umpama, amin, Bu ya. Mau ngasih zakat, orang-orang pada nggak mau. Bu, saya mau kasih zakat, saya udah kaya, sana kasih yang lain. Bu, mau kasih zakat, saya sudah kaya, kasih yang lain. Bu, mau zakat, saya udah mampu, kasih yang lain. Bingung, masukin aja musola. Boleh, boleh, sah, sah. Ini menurut siapa? Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir. Sah, Bu. Nah, terus ini yang terakhir. Ini terakhir, Bu ya. Saya tutup. Masalah yang terakhir muncul adalah takbiran. Lafaz takbiran itu beda-beda. Ada yang gini, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Ada yang gitu, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Ada yang gitu, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Ada yang gitu. Ada juga yang kayak gini, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang benar yang mana, Bu? Ini ada yang, ini jangan ngomong benar semua loh ya. Dari tadi yang benar yang mana? Benar semua, benar semua. Ini ada yang salah ini. Saya buat sengaja tak buat ada yang salah. Biar nggak ngomong betul semua. Nah, udah gini. Ada 4 yang saya sampaikan. Yang 3 betul, yang 1 salah. Ada 4 yang saya sampaikan, yang 3 betul, yang 1 salah. Yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Itu betul, Bu. Itu betul. Itu namanya menggunakan cara baca wasol. Hamdu wasol. Ya, wasol itu terus. Bacanya apa adanya, dibaca kayak gitu, wasol namanya. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Hamdu disukun, itu betul juga. Itu namanya waqaf sukun. Waqaf sukun, kan disukun belakangnya. Waqaf berhenti, disukun huruf akhirnya, hamdu. Nah, yang ketiga, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu betul juga, Bu. Nah, itu namanya waqaf nakel. Apa, Bu? Waqaf nakel. Waqaf itu berhenti, nakel itu pindah. Berarti waqaf pindah. Apa yang pindah? Pindah harokat. Harokatnya ditukar. Mim sama dal harokatnya tukeran harokat. Hamud. Nah, hamdu jadi hamud. Itu namanya waqaf nakel. Nah, itu ya, Bu ya. Yang terakhir, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang salah, Bu. Karena merubah lafaz walillahil hamd. Artinya apa ya kalau hilhamnya? Kan walillahil hamdu, hamud itu enggak berubah maknanya. Walillah lan, walillah kepada Allah segala pujian. Itu ya, walillah menjadi khobar muqaddam dan hamdu adalah mubtada muakhir dalam tata susunan bahasa Arab.